Halo Sobat Alam, kali ini kami akan membahas tentang dampak kebakaran lahan terhadap emisi karbon dalam konteks kesehatan dan lingkungan. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, bensin, serta bahan bakar lainnya. Penyebab emisi karbon biasanya karena aktivitas manusia. Salah satunya adalah sengaja membakar hutan dan lahan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem, juga menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang hidup. Asap dari kebakaran hutan dan lahan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ispa, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap juga dapat mengganggu jarak pandang transportasi. Tersebarnya asap, emisi gas karbon dioksida, dan gas-gas lain ke udara, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 Pak. Jadi di sini kami ingin melaksanakan tugas Pak, IPA, ini riset Pak. Jadi kami mengangkat tentang kebakaran lahan terhadap dampak kebakaran lahan terhadap emisi karbon bagi kesehatan manusia dan lingkungannya Pak. Jadi yang kami tanyakan di sini, menurut Bapak, apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan? Penyebab dari kebakaran lahan minimal ada dua. Pertama dibakar, yang kedua secara alam. Kalau dibakar itu misalnya orang koler menabas, paling mudah dibakar. Ya, itu pertama. Yang kedua karena alam. Karena terlalu panas, kekeringan itu kan mulai zaman bahala ada tuh kalau dua kayu, dua benda kering yang bergesekan, itu kemudian dia akan mudah panas, kemudian terbakar. Ada yang tidak sengaja, bukan tidak sengaja. Gimana? Bapak berokok, sudah rokoknya hendak habis, Bapak buang. Itu juga bisa menyebabkan kebakaran lahan. Apalagi daerahnya itu misalnya sudah kering banget. Jadi ada tiga lah. Jadi secara sengaja, kemudian karena alami dia bergeser atau tidak sengaja. Bapak nggak tahu sebenarnya yang berokok itu bukan tidak sengaja, Bapak kira itu sengaja juga dia. Soalnya jelas-jelas api dibuang gitu. Tapi walaupun itu biasa aja gitu. Nah, jadi itu penyebabnya. Kemudian Pak, adakah pian upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kebakaran lahan tadi Pak? Salah satu seperti pendidikan adik-adik di IPA sekarang. Itu adalah salah satu upaya jangka panjang untuk mengurangi kebakaran lahan. Supaya adik-adik sadar sekalinya membakar lahan itu kada bagus lah. Nah itu upaya awal. Yang kedua, sekarang adik-adik udah tahu kalau membakar lahan itu berbahaya. Adik-adik juga mensosialisasikan ke orang yang terdekat dengan adik. Bisa di rumah, bisa kawan, bisa di geng, bisa di kelompok, dimanapun. Itu ininya. Yang ketiga, itu dari segi pencegahan. Kemudian dari kalau sudah terjadi kebakaran, biasanya itu di daerah itu ada kelompok, biasanya pemerintah daerah itu lewat Badan Penanggulangan Bencana itu biasanya ada membentuk yang ngarannya Bapak lupa persis, cuma kayaknya gini, anggaplah misalnya remaja peduli api. Nah, remaja peduli api itu biasanya itu dididik oleh Badan Penanggulangan Bencana. Bagaimana caranya kalau ada kebakaran di daerah itu, penanggulangannya, langkah-langkahnya apa? Itu biasanya dididik oleh Badan Penanggulangan Bencana. Nah itu biasanya ini. Jadi pencegahan. Yang ketiga yang jelas, jangan putus asa, terus-menerus kita mensosialisasikan bahwa membakar lahan itu tidak bagus, baik untuk lingkungan kita walaupun untuk kesehatan kita. Bagaimana perubahan iklim tadi Pak memengaruhi terjadinya kebakaran lahan serta dampaknya terhadap emisi karbon Pak? Nah jadi gini, sebenarnya
emisi karbon itu terjadi karena kebanyakan kesalahan manusia. Jadi bukan panasnya dulu kemudian rusak lingkungan. Yang banyak itu manusia dulu merusak lingkungan kemudian terjadi pemanasan global. Jadi bukan pemanasan global mengakibatkan kebakaran, tapi sebenarnya manusia sendiri yang mengakibatkan kebakaran sehingga mengakibatkan perubahan global. Begitu pemanasan global terjadi, panas panjang terjadi, akhirnya juga merusak ke lahan yang ada di bumi. Jadi gini, kalau itu terbakar, itu yang dikhawatirkan itu ada karbon dioksidanya, CO2-nya itu dia ngambang. Nah itu yang mengakibatkan kalau adik-adik biasa mengenal dengan efek rumah kaca, gas rumah kaca. Nah itu yang jadi masalah. Sebenarnya kita pun setiap hari juga menyumbang gas rumah kaca. Di sini ada nggak yang nggak naik sepeda motor? Ada naik apa? Ada pakai berjalan. Berjalan. Nah itu paling bagus. Itu paling sedikit penyumbang emisi gas rumah kaca. Kalau masih pakai sepeda motor atau pakai sekarang apa yang ada di cas itu apa? Oh, sepeda listrik. Sepeda listrik juga itu menyumbang emisi gas rumah kaca. Cuma lebih sedikit dibanding sepeda motor. Di mana menyumbang efek rumah kacanya? Waktu ada dia mencas. Ya. Waktu mencas itu menggunakan watt yang digunakan oleh PLN. Sedangkan PLN kita itu mungkin 70-80% menggunakan bahan batu bara. Makin banyak adik-adik menggunakan listrik, makin banyak batu bara dibakar oleh PLN. Begitu membakar batu bara itu karbon dioksidanya banyak tambahi banget. Kemudian Pak, apakah kebakaran lahan memiliki dampak terhadap kualitas udara dan kesehatan manusia? Jelas. Kalau dibakar, pertama aja dulu yang dikeluarkannya itu panas. Begitu panas itu aja kita udah kada nyaman. Artinya belum kemana-mana, kita di lingkungan panas aja udah merasa sendiri sudah kada nyaman. Yang kedua, begitu muncul asap, nah itu di sana banyak ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada gas metan. Kalau ada mengenal, dia terbang ke atas. Begitu dia terbang ke atas, kemudian tertumpuk di atmosfer, itu dia kada kawa ke atas, kada kawa ke bawah. Jadi dia apa ya? Adik-adik kalau pernah naik mobil, dalam mobil pada hari panas itu lebih panas di dalam mobil dibanding di luar mobil. Nah, panasnya di dalam mobil itu anggaplah karena banyaknya karbon dioksida. Nah, begitu kita buka kacanya, karbon dioksidanya kita keluarkan, itu akan lebih adem. Nah, sama juga dengan bumi juga karena dia tidak bisa keluar ke atas, akhirnya dia diam di dalam atmosfer. Nah, itulah yang mengakibatkan perubahan iklim. Karena perubahan iklim biasanya itu akan kesehatan kita juga akan terganggu, terutama apalagi kalau dekat yang daerah terbakar. Adik-adik coba aja cium bau asap itu pasti nyasak dada lah, akan terasa menyesak dada. Nah itu adalah efek dari kebakarnya daerah lahan yang terbakar gitu. Jadi kebakaran itu secara fisik badan kita juga mengganggu kesehatan kita. Cuma jangka panjangnya itu bisa aja kalau itu di dalam kebakaran itu ada yang terbakar itu logam berat. Ada istilahnya logam berat, misalnya kayak timbal, PB, silikon dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam paru-paru kita, dia numpuk di sana. Nah itu menyebabkan penyakit-penyakit yang ya mungkin ada tumor, ada kanker di paru-paru, itu bisa menyebabkan seperti itu. Yang jelas coba aja, kalau banyak yang terbakar pasti banyak yang ispa. Ya. Pasti banyak yang susah bernapas. Pasti banyak di rumah sakit itu bahkan ditolong pakai oksigen. Karena penyakitnya itu, karena ispanya itu. Kemudian ada Pak baca survei di jurnal Pak. Iya. Tentang puskesmas di Berangas ini Pak. Iya. Itu 5 besarnya penyakitnya tuh yang semalam tuh Pak ispa semua. Nah itu efek dari asap yang ditimbulkan oleh kebakaran. Itu jangka pendeknya kelihatan itu. Nah, jadi untuk kesehatannya itu, untuk pemanasan globalnya itu tadi yang bahaya itu karbon dioksidanya sama gas metan lah, minimal 2 itulah adik-adik ada bahan. Nah, buahnya mundur nak.
buannya mundur. Soalnya apinya nu benar sudah kada kelihatan lagi. Untuk api lah. Untuk api angin semakin kencang nah, angin semakin kencang lah. Angin semakin kencang nah. Di Uniska. Hedron. Sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa PGSD dari Universitas Lambung Mangkurat. Izin minta waktu ibunya sebentar, Bu. Kan kebetulan semalam tuh kan kebakaran lahan di sini tuh parah banget, setahu Ulun. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau Ulun tanyakan ke Pian. Yang pertama, apakah Ibu merasa terganggu dengan kabut asap akibat kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya? Ya, lumayan terganggu. Nah, yang kedua, dari Ibu pribadi, apakah Ibu mengalami kerugian akibat terjadinya kebakaran lahan ini? Oh, enggak ada. Nggak ada. Ya, enggak ada. Kayak sampai ke sini-sini. Kayak asap-asap sama apa itu yang hitam-hitam itu aja. Terus mahasiswanya kan rame aja lah bertukaran di sini. Kan Ada kalau aja. gara-gara asap tuh. Oh iya Pak, anjir. kada jadi berjualan semalam. Jadi berarti Soalnya kebakaran. berarti mengalami kerugian juga malahan. Kalau Iya. maksudnya ada kerusakan kan. Habis itu, apakah Ibu mengalami masalah pernapasan atau kesehatan lainnya akibat kebakaran lahan? Oh enggak ada. Yang lain pang Bu, misalnya dari pedagang-pedagang lainnya pang, Sopian ada lah Bu, kayak sesak napas atau apa? Enggak ada Bang. Mahasiswanya Alhamdulillah sehat segala aja. Bang? Nah, kada tahu kalau mahasiswanya. Oh, iya. Jadi kurang tahu. Itu aja Pang Bu. Oh iyalah ya. Terima kasih. Ya. Jadi kedatangan kami di sini ingin menanyakan tentang kebakaran lahan kemarin yang terjadi di sini. Jadi pertanyaan pertama, apakah Bapak merasa terganggu dengan kabut asap kemarin yang terjadi di sini, Pak? Iya, sangat sekali. Polusinya itu. Terus Pak, waktu kejadian pasti kayak panik kan Pak? Itu kayak apa misalnya kan menghandle di parkiran ini? Apa mahasiswanya pulang itu karena takut? Kalau di hari TKP sebelumnya untuk beberapa mahasiswa kan masih ada yang terparkir motor yang dekat titik api. Nah, paling enggak dari dia hanya menyampaikan kepada mahasiswanya bantu sama mahasiswa untuk memindahkan. Lalu sisanya dari BPK datang untuk konfirmasi kembali. Terus pertanyaan selanjutnya, dari Bapak sendiri apakah ada mengalami masalah kesehatan kayak kan semalam itu polusinya cukup parah? Kemarin dari mahasiswa, dari siswi Uniska juga membantu dari perbantuan dari masker untuk dari beberapa tim yang terlibat di area TKP kemarin, jadi nggak terlalu polusi banget, masih bisa diatasi kecuali dari tim BPK yang terakhir memadamkan, itu agak kabut terakhir. Tapi sempat sakit lah Pak? Dalam beberapa hari ini nggak ada sih, aman sama dari awal sampai terakhir, dari tim aman semua. Oh ini. Biarpun kan semalam akibatnya banyak Bapak jadi asap sampai ke lingkungan luar, asapnya beberapa hari sampai seminggu ini lebih, itu ada dampak bagi kesehatan kan Pak? Dalam beberapa hari yang lalu sih, mulai dari awal sampai terakhir ada sedikit batuk aja, habis itu udah nggak terlalu menempel sampai kemana-mana. Bisa teratasi aja Pak. Masih aman. Sekian Pak, terima kasih banyak mengganggu waktu kalian. Ya.